Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia akhirat seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa, channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Kali ini bahasan kita tentang dialog si Pardi tentang doa. Simak video ini sampai selesai supaya mendapatkan pemahaman yang utuh. Selamat menyaksikan. Si Pardi ngedumel dengan dirinya sendiri. Apa doaku tidak diijabah ya, gumamnya dalam hati. Kalau tidak diijabah, berarti aku harus berdoa yang lain saja. Siapa tahu lebih menguntungkan, lanjutnya grememeng dalam benaknya. Hahaha, optimis, optimis, celetuk Dulkamdi mengagetkan dirinya. Optimis bagaimana? Sudah mentok usaha dan perjuanganku, tapi gini-gini aja nasibku. Maksudmu kamu ini protes pada Gusti Allah gitu, lalu kamu meragukan dia, curiga padanya, hahaha. Enak aja kamu tertawa, aku ini loh yang ngelakoni. Enak kamu tinggal ngomong dan berteori. Kan lebih baik berteori yang baik penuh optimis daripada ngedumel tidak karuan. Muka Pardi masih beringsut-ingsut. Kita ngopi saja, siapa tahu kita dapat ilham dari kopi ini. Jangan remehkan kopi, si kopi tetap bertasbih walau diaduk-aduk dengan air mendidih, hehehe. Kamu memang gila, Dul. Tahulah, pikiranku sudah setengah di neraka nih. Kang Soleh tiba dengan beberapa sahabat barunya. Kelihatannya riang-riang gembira pagi itu, sembari menyanyikan lagu anak-anak, naik-naik ke puncak gunung. Yah, kita ini nggak ngerti kebutuhan kita. Yang ngerti kebutuhan kita ya Allah Sang Pencipta kita. Begitu kata Kang Soleh pada dua sahabatnya yang baru. Lalu apa makna berdoa? Doa itu untuk menunjukkan dirimu bahwa dirimu benar-benar butuh padanya, dan rasa butuh itu harus dijaga melalui doa. Kalau sudah tidak butuh nanti kamu menghamba selain Allah, menghamba egomu, nafsumu, khayalanmu, hahaha, sambil menunjuk ke jidat Pardi. Pardi hanya melongo saja, mendengar ucapan Kang Soleh yang tak terduga. Kamu kan masih ingat Tudul, dan kawan-kawan ini, bagaimana dulu ngaji Al-Hikam? Di sana disebutkan, janganlah pencarianmu, doa-doamu, sebagai sebab untuk diberi sesuatu dari Allah, maka pemahamanmu kepadanya menjadi sempit. Hendaknya pencarianmu, doa-doamu, semata untuk menampakkan wujud kehambaan dan menegakkan hak-hak ketuhanannya. Nah, pencarian merupakan arah yang menjadi sebab terwujudnya kehendak yang harus ada. Pencarian, usaha, doa, ikhtiar merupakan rangkaian sebab-sebab menuju apa yang ingin diraih. Termasuk di sini adalah berdoa. Umumnya orang berdoa agar terwujud apa yang diinginkan. Berikhtiar agar tercapai apa yang dicita-citakan. Padahal dimaksud Allah memerintahkan kita berdoa dan berupaya, semata-mata agar eksistensi kehambaan kita yang serba fakir, serba hina, serba tak berdaya dan lemah muncul terus-menerus di hadapannya. Bukan agar kita bias mewujudkan apa yang kita kehendaki, karena hal demikian bisa memaksa Allah menuruti kehendak kita. Pemahaman yang sempit tentang Allah SWT akan terus-menerus berkutat pada sikap seakan-akan Allah lah yang mengikuti selera kita, bukan kehendak kita ini akibat kehendaknya, perwujudan yang ada karena kehendaknya, bukan disebabkan oleh kemauan kita. Kata Kang Soleh mirip orasi panjang lebar. Nah, kamu dengar kata Dulkamdi sambil berbisik. Lalu Kang Soleh melanjutkan, ketika manusia berdoa seluruh kehinaan dirinya, kebutuhan dirinya dan kelemahannya serta ketakberdayaannya muncul. Itulah hikmah utama di balik berdoa. Ketika kita berikhtiar, pada saat yang sama kita menyadari betapa tak berdayanya kita. Sebab kalau kita berdaya, pasti tidak perlu lagi ikhtiar dan berjuang. Di sisi lain, kita dituntut untuk terus-menerus menegakkan hak-hak ketuhanannya, bahwa Allah berhak disembah, berhak dimohoni pertolongan, berhak dijadikan andalan dan gantungan, tempat penyerahan diri, berhak dipuji dan dipatuhi, berhak dengan segala sifat rububiyahnya yang maha mencukupi, maha mulia, maha kuasa dan maha kuat. Semua harus terus tegak di hadapan kita. Dan itu semua bisa terjadi manakala kehambaan kita hadir. Ironi-ironi dalam ikhtiar dan doa kita sering terjadi. Kita lebih memposisikan sebagai Tuhan, dengan banyak memerintah Tuhan agar menuruti kehendak kita, kemauan kita, proyeksi-proyeksi kita. Diam-diam kita menciptakan Tuhan dan berhala dalam jiwa kita, agar dipatuhi oleh Allah Sang Pencipta ya, Kang, celetuk sahabat baru Kang Soleh. Nah, inilah piciknya iman kita kepadanya, yang sering memaksanya sesuai dengan pilihan-pilihan kita, bukan pilihannya.
Karena itu hakikat, menjalankan perintah doa itu lebih utama dibanding terwujudnya doa kita ijabah. Ikhtiar kita hakikat lebih utama daripada hasil yang kita inginkan. Perjuangan kita hakikat lebih utama dibanding kemenangan dan kesuksesannya. Ibadah lebih utama dibanding balasan-balasannya. Karena taat, doa, ikhtiar itu menjalankan perintahnya. Sedangkan balasan, ijabah, sukses, kemenangan, bukan urusan manusia dan tidak diperintah olehnya, kata Kang Soleh. Hahaha, banyak orang berdoa, beribadah, berikhtiar, tetapi bertambah stres dan gelisah. Itu semua disebabkan oleh niat dan cara pandangnya kepada Allah yang sempit. Nah, ayo, kita luaskan dadamu biar seluas alun-alun dan stadion. Goda Dul Kamdi, ya, Dul, maksudnya, biar kolbumu yang menghadap Allah, bukan nafsumu gitu. Tangkas Pardi nggak mau kalah. Kamu semakin cerah dan cerdas, kawan. Dua sahabat itu semakin akrab saja. Dan Kang Soleh melanjutkan tuturnya, petik terbalik, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, berkata, janganlah bagian yang membuatmu senang ketika berdoa, adalah hajat-hajatmu terpenuhi, bukan kesenangan bermunajat kepada Tuhanmu. Hal demikian bisa menyebabkan Anda termasuk orang yang terhijab. Bahwa kita ditakdirkan bisa bermunajat kepadanya, seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kita. Bukan pada tercapainya hajat kebutuhan kita. Kenapa kita bisa terhijab? Karena kita kehilangan Allah ketika berdoa, karena yang tampak adalah kebutuhan dan hajat kita, bukan Allah sebagai tempat bermunajat kita. Semua yang hadir merenung sendiri-sendiri, bergumul dengan jiwanya. Demikian cerita singkat tentang si Pardi, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.